Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pengambilan keputusan dalam pemilihan objek wisata terbaik di Kabupaten Lombok Tengah dengan menggunakan metode ARAS. Langkah-langkah metode ARAS. Pertama, kita menentukan kriteria, alternatif, dan bobotnya. Kedua, pembentukan matrik keputusan. 3, pembentukan matrik ternormalisasi. Setelahnya itu matrik ternormalisasi terbobot, nilai optimum, dan peringkat utilitasnya. Langsung saja. Untuk kriterianya di sini ada 6 kriteria. Yang pertama, keindahan dilambangkan dengan C1, pemandangan dilambangkan dengan C2, jumlah pengunjung C3, ombak C4, fasilitas C5, kebersihan itu C6. Nah, begitu juga alternatif. Nah, di sini juga ada 5 alternatif yang terdiri dari Pantai Gerupuk dilambangkan dengan A1, Pantai Semeti dilambangkan dengan A2, Pantai Selom Belana A3, Pantai Tanjung An A4, Pantai Kuta Mandalika A5. Untuk pembobotan masing-masing kriteria itu ada bobotnya ya. Untuk kriteria pertama itu bobotnya 60, kriteria kedua itu 50, kriteria ketiga 30, C4 itu 26, C5 itu 10, C6 itu 60. Nah, selanjutnya pemberian nilai alternatif pada setiap kriteria. Nah, alternatif 1 pada kriteria pertama itu nilainya 20, pada C2 80, C3 40, C4 60, C5 80, C6 60. Nah, untuk C2, C3, untuk alternatif A2, A3, A4, dan A5 itu bisa kalian lihat nilainya di sini. Terus pembentukan matrik keputusan. Nah, pembentukan matrik keputusan ini jika jika tipe kriterianya itu benefit, maka rumus yang digunakan itu ada XOJ sama dengan maksimal per 1. Nah, di sini kita mencari nilai dari alternatif 0. Nah, pada kriteria pertama, caranya itu kita cari dulu nilai maksimal yang ada di kriteria pertama. Jika sudah ditemukan kriteria nilai maksimal yang ada di kriteria pertama ini, maka kita masukkan ke rumus ini. Nah, kebetulan di sini nilai maksimalnya itu adalah 80, maka 80 per 1 sama dengan 80, sehingga nilai alternatif pada alternatif pada C1 itu sama dengan 80. Nah, untuk menentukan C2, C3, C4, C5, dan C6 itu sama caranya karena tipenya itu benefit. Nah, semuanya ini adalah keuntungan. Ya. Sama caranya kita cari nilai maksimalnya dulu, baru kita bagi dengan 1. Nah, normalisasi matrik keputusan dengan kriteria. Semua kriteria. Rumusnya itu XIJ per sigma XIJ. Nah, contoh perhitungannya itu adalah A0 sama dengan 80 per jumlah dari nilai kriteria ya. Kriteria pertama itu sama dengan 305, sama dengan 0,262295, ini ya. Nah, untuk mencari nilai alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3 pada alternatif 1, pada kriteria 1, kriteria 2, 3, 4, 5 itu sama caranya ya. Nah, kita jumlahkan dulu nilai dari masing-masing kriteria, setelah itu dibagi dengan nilai yang ada di alternatif. Setelah itu diperolehlah hasilnya seperti ini. Yalah. Mana dia? Bentar. Nah, sehingga diperolehlah hasil seperti ini. Bisa kalian lihat ya. Coba kita ke Excel. Nah, untuk hasil normalisasinya ini kan
Analisasikan ini hasilnya sama dia hasilnya sama juga perhitungannya, yaitu ini kan A0. Ini kan A0 pada nilainya ini dibagi dengan jumlah dari nilai dari kriteria 1 ini. Nah, setelah itu sama hasilnya sama-sama setelah kita dapat hasil yang ini dinormalisasikan, kita kali dengan bobot kriterianya. Nah, untuk mengalihkannya ini adalah kriteria pertama dikali dengan 60, kriteria kedua dikali dengan 50, kriteria ketiga 30, kriteria keempat 6, kriteria 5 itu 10, C6 itu 60. Nah, untuk C1 itu dikalikan dengan 60. Nah, nilai yang ada di kriteria pertama itu dikalikan dengan masing-masing 60 ya. Ini dikali sehingga hasilnya ini seperti ini. Nah, kita memperoleh hasil setelah mengalihkan dengan bobot ya. Seperti ini. Bisa kalian lihat ya, atau bisa nanti kalian hitung juga ya. Ini. Caranya itu. Nah, ini dikalikan ya. Untuk A0-nya ini dikali dengan 60. Tuh. Dan seterusnya begitu caranya. Nah, melanjut ke menentukan nilai dari fungsi optimum. Nah, caranya itu adalah dengan menjumlahkan nilai dari alternatif. Nah, setelah menjumlahkan hasilnya seperti ini, diperolehlah hasilnya seperti ini. Misalkan S1-nya itu sama dengan jumlah dari alternatif 1 ya. Ini ya dijumlahkan, yang ini dijumlahkan, setelah dijumlahkan hasilnya seperti ini ya. Nah, setelah dicari ini maka kita mencari utilitasnya, tingkat utilitasnya. Caranya itu sama dengan K1 sama dengan S1 dibagi dengan S0 sama dengan ini. Nah, mencari kedua, ketiga, keempat itu sama caranya ya. Nah, selanjutnya itu kita mencari peringkat atau rankingannya. Nah, di sini kalau metode ARAS itu nilai paling tinggi yang menjadi peringkat satunya ya. Untuk peringkat pertama itu pada K5, peringkat kedua, keempat, K1 itu peringkat 3, K3 4, K2 5. Nah, jadi berdasarkan perhitungan dan perankingan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penentuan objek wisata yang terbaik dan yang memenuhi kriteria di atas, maka alternatif yang mendapatkan nilai dan perankingan tertinggi adalah Pantai Kuta Mandalika dengan nilai 1 dan ranking 1. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Misalkan ada salah kata atau salah cara menjelaskan, mohonlah dimaafkan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.